Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok UUX yang akan membahas terkait dengan proyek yang telah kami selesaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amar Wali Majid dan juga ada beberapa teman-teman saya. Di sini ada Mas Aditya Ramadan dan Mas Danang, Mas Oktario, Mas Yayang dan juga ada Mbak Oktaviana Wulan dan Bayi. Nah, nanti di kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh teman-teman saya untuk menjelaskan terkait dengan proyek yang telah kami bangun. Dan untuk Mas Akbar bisa dimulai dari latar belakang. Latar belakang Universitas Amikom Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, memandang bahwa mengembangkan LMS merupakan salah satu langkah adaptif dalam masa pandemi yang sedang melanda waktu itu. Dalam waktu yang singkat, Universitas Amikom Yogyakarta berhasil mengembangkan LMS sendiri yang diberi nama Waskita. LMS ini dikembangkan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran yang menjembatani dosen dan mahasiswa untuk berbagi materi ajar, pengumpulan tugas, dan mengerjakan pada penelitian ini. Dan mengerjakan kuis. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan evaluasi terhadap Waskita, dikarenakan banyak pengguna Waskita yang menimbulkan banyak persepsi tentang Waskita, baik dari kualitas LMS maupun usability. Untuk yang kedua, ide solusi yang ditawarkan. Membangun ulang tampilan LMS Waskita dengan lebih efisien dan ringkas sehingga mudah dipahami pengguna dan atau redesign. Kemudian untuk bagian ketiga, di sini terdapat set map di mana terdapat skenario dari kerangka program Waskita yang sudah kita bangun. Nah, di sini terdapat 5 menu utama. Yang pertama adalah beranda. Nah, di dalam beranda tersebut terdapat breakdown lagi, di mana kelas baru diakses, kemudian materi baru diupload. Kemudian untuk yang kedua adalah mata kuliah, di mana di sini terdapat daftar mata kuliah yang sedang kita jalani. Kemudian di dalam mata kuliah dapat kita akses materi kuliah. Kemudian riwayat kelas. Nah, riwayat kelas di sini adalah daftar riwayat kelas yang sudah kita tempuh mulai dari semester sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah tugas. Nah, untuk tugas ini terdapat list mata kuliah. Kemudian ketika kita mengeklik list mata kuliah tersebut atau salah satu mata kuliah tersebut, maka nanti akan menampilkan list tugasnya. Kemudian dari setiap masing-masing tugas itu terdapat progres tugas yang sedang dikerjakan atau dalam proses pengumpulan gitu. Nah, ketika tugas tersebut belum dikumpulkan, maka terdapat menu apa tugas. Kemudian untuk yang terakhir adalah bantuan. Nah, di sini merupakan menu tambahan di mana terdapat list pertanyaan mengenai sistem aplikasi yang kami buat. Kemudian ada kontak di mana dapat informasi yang dapat dihubungi untuk menanyakan lebih lanjut mengenai aplikasi ini. Baik, di sini ada 4 tes, yaitu tes yang pertama adalah mencari kelas atau course yang belum didapatkan dengan cara yang pertama adalah mengakses website LMS Waskita melalui link tersebut, dan selanjutnya adalah masuk ke dashboard masing-masing responden, pilih menu site home, lalu cari pilihan all course, ketik pada tab pencarian course tugas proyek UI UX pada salah satu kelas yang muncul pada hasil pencarian. Lalu selanjutnya adalah klik tombol akses dan tes 1 sudah selesai dilakukan. Untuk selanjutnya tes kedua yaitu mencari mata kuliah. Yang pertama langkahnya adalah akses website LMS Waskita melalui link tersebut. Lalu selanjutnya adalah masuk ke dashboard masing-masing responden. Yang ketiga adalah pilih salah satu mata kuliah. Yang selanjutnya adalah cari pilih salah satu materi, kemudian download materi tersebut, lalu tes 2 berhasil diselesaikan. Lalu yang selanjutnya adalah tes 3, mengubah atau mengedit profil data diri. Dengan cara yang pertama adalah akses website LMS Waskita melalui link tersebut. Selanjutnya adalah masuk ke dashboard masing-masing responden.
Yang ketiga adalah cari klik foto profil Anda. Selanjutnya adalah pilih menu profile, pilih menu icon drop down di atas menu profile dan edit profile. Kemudian edit profile yang ingin diubah, kemudian klik update profile dan tes 3 berhasil diselesaikan. Lalu selanjutnya adalah tes terakhir yaitu tes 4, mengupload tugas mata kuliah. Yang pertama, akses website LMS Waskita melalui link tersebut. Selanjutnya adalah masuk ke dashboard masing-masing responden. Selanjutnya, pilih salah satu mata kuliah, cari dan pilih form untuk upload tugas, pilih tombol Add Submission. Selanjutnya, pilih file yang ingin diupload, kemudian pilih tombol Save Change, dan tes 4 berhasil diselesaikan. Baik, berikutnya akan saya jelaskan tampilan dari desain UI UX-nya untuk fitur Waskita yang kami redesign. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktario Roni Pramuji dengan NIM 22222492. Oke, di sini sebelum kita masuk ke desainnya, ini kami membangun juga desain sistem yang mana style dan warnanya ini kami cocokkan dengan identitas atau branding dari Amikom, yaitu ungu untuk warna utama dan call to action-nya. Kemudian untuk teks kami menggunakan Inter. Lalu beberapa icon pun kami gunakan dari Google Material. Oke, yang pertama ini ada desain halaman login yang cukup simpel karena ini digunakan untuk user sebagai login menuju dashboardnya masing-masing. Kemudian akan masuk ke dalam dashboard yang mana akan menampilkan kelas yang baru saja diakses dan materi yang baru saja diupload. Kemudian kita bisa melakukan pencarian mata kuliah yang mana di sebelumnya itu melalui banyak langkah. Ini kita bisa langsung klik cari mata kuliah ini atau langsung isikan di situ cari mata kuliahnya. Nanti dia akan langsung mengarahkan ke halaman ketika teks yang diketik itu sudah selesai. Itu nanti akan menampilkan list sesuai dengan nama mata kuliah yang dicari tadi. Untuk mockup-nya adalah ini kami mencari tugas proyek UI UX dan nanti maka akan muncul seluruh list kelas yang mengandung kata tugas proyek UI UX itu. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu ada riwayat kelas, yang mana fitur ini yang nanti akan kami develop untuk dijadikan front end-nya. Oke. Riwayat kelas. Ya, untuk riwayat kelas ini kami di awal user akan diminta untuk memasukkan semester dan tahun ajaran, dan ketika sudah memilih semester dan tahun ajaran tersebut, maka data sesuai semester dan tahun ajaran yang dimiliki oleh user akan ditampilkan. Dan user pun dapat mengakses kelasnya dengan klik salah satu kelas yang muncul seperti di gambar ya. Ini ketika diklik nanti akan mengarah ke detail kelasnya yang lama begitu. Dan ini akan muncul list materi, list tugas dan seterusnya. Baik, oke. Ya, dari beberapa desain yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rio, nah ini sekarang lanjut ke bagian implementasi dari hasil desain. Sebelumnya menggunakan HTML dan juga menggunakan CSS, yaitu dengan kerangka kerja dari Tailwind CSS. Nah, dari HTML dan CSS yang sudah kita bangun itu menghasilkan seperti tampilan yang pada video yang sudah kita share. Nah, untuk yang pertama itu ada pada bagian login. Jadi ketika memang sudah punya NIM dan juga kata sandi, jadi mahasiswa nanti bisa login menggunakan NIM, kata sandi, dan juga menggunakan email Amikom. Oke. Kemudian ketika masuk maka akan diarahkan ke tampilan yaitu kelas baru saja diakses atau beranda. Nah, di sini nanti ditampilkan ada beberapa mata kuliah yang baru saja diakses dan juga ada materi
yang baru saja diupload. Nah, kemudian di sini kita hanya menjelaskan 2 task yang dimana goals yang pertama itu mencari mata kuliah dengan menggunakan source yang ada pada bagian Beranda. Kemudian yang kedua adalah melihat riwayat kelas yang pernah diikuti, kemudian juga memfilter dengan filter tahun ajaran dan juga semester. Oke, untuk yang pertama, kita akan mencari sebuah mata kuliah menggunakan pencarian yang ada di Beranda. Nanti si user bisa mengetikkan UI UX, karena kita akan mencari mata kuliah UI UX. Kemudian nanti ketika memang sudah diketikkan, maka akan muncul UI UX ditemukan. Jika ditemukan, maka nanti si user itu bisa mengklik materi dari mata kuliah proyek UI UX dengan mengklik tugas proyek UI UX ini. Nah, maka dari ini nanti akan muncul materi-materi yang sudah diupload oleh dosen. Oke, untuk task yang pertama itu sudah selesai, yang dimana memang goals-nya ya user menemukan materi melalui pencarian. Oke, kita kembali ke Beranda. Kemudian yang kedua, kita akan mencari riwayat kelas, yaitu dengan melihat kelas-kelas yang pernah kita lewati atau mata kuliah yang pernah kita lewati dengan mengeklik riwayat kelasku. Kemudian teman-teman atau user bisa memilih dulu semester ganjil atau genap, kemudian tahun ajarannya 2022 atau 2023. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan riwayat yang ingin teman-teman cari. Kemudian ketika sudah, teman-teman bisa telusuri, maka akan muncul riwayat mata kuliah yang sudah pernah teman-teman ikuti. Nah, untuk task ini, teman-teman sudah berhasil menemukan riwayat kelas yang pernah teman-teman ikuti. Oke. Sampai saat ini sudah cukup dari kami. Dan terima kasih atas kesempatan dan semoga Pak Arvin juga senang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.